Dia adalah Eddie. Ia sedang berjualan di pinggir jalan ditemani oleh temannya yang bernama Bacon. Berkat keahlian sales dan para stampan mereka, semua barang dagangan mereka pun ludes terjual dalam waktu singkat dan mereka pun mendapatkan cuan yang sangat banyak. Nah, di tengah berjualan, tiba-tiba Satpol PP datang untuk menggerebek para pedagang kaki lima yang berada di sana. Ed can hustle a few quid. It's time to move on, and he knows it. Selesai berjualan, Eddie mampir ke toko sembako milik temannya yang bernama Tom. Di samping mengelola toko, dia juga bekerja sebagai seorang penada barang curian. Siang itu, dia sedang melakukan transaksi dengan seorang penada barang curian lainnya yang bernama Nick. Diketahui mereka berdua ini sudah saling kenal sejak lama, dan Nick datang untuk membeli speaker baru yang kebetulan Tom dapatkan dari seorang pencuri. Awalnya, Nick hanya menawar dengan harga murah, tapi berkat jiwa salesnya yang handal, dia berhasil membujuk Nick untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi. Not when the price is £200, it's not. The skinny one is Tom, and he's the entrepreneur of the bunch. Between the two of them, there ain't much you can't get hold of. Setelah itu, Eddie, Bacon, dan Tom mampir ke warteg temannya yang bernama Swap. Jadi mereka ini sedang menabung untuk mengumpulkan banyak uang. Dan uang itu rencananya akan dipakai sebagai deposit untuk bisa berjudi di sebuah kasino milik seorang bos mafia. Tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh 4 sekawan ini. Mereka harus membawa uang senilai 100.000 pound sterling agar bisa bermain di tempat itu. Akhirnya mereka pun sepakat untuk patungan. Nah, setelah semua uangnya terkumpul, barulah mereka menghubungi si bos mafia ini yang bernama Harry untuk mendaftarkan diri. Wow, if you got it, you got it. Di kediamannya, saat itu Harry bertanya kepada adiknya Thanos yang sekarang bekerja menjadi bodyguardnya yang bernama Barry tentang seberapa jago Eddie bermain kartu. Nah, dari cerita Barry ini kita jadi tahu ternyata Eddie ini memang sangat terkenal dengan keahliannya bermain kartu dan semua orang di kota ini juga telah mengakui kehebatan Eddie. Better than good. He's a liability. He seems to make cards transparent. Don't play innocent with me, Bazza. Spanking. Sementara itu, 4 sekawan ini mampir ke kosan Bacon untuk menghitung kembali uang yang terkumpul, sekaligus mengatur strategi untuk persiapan berjudi mereka nanti. Jika strategi mereka berjalan lancar, masing-masing dari mereka bisa mendapat keuntungan sebesar 25.000 pound sterling. That's 25 grand invested, gone on previous experience. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan sekelompok remaja yang tengah bekerja di sebuah tempat yang ternyata khusus digunakan untuk memanen ganja. Meski jumlah pekerja di sana sedikit, namun mereka bisa meraup keuntungan yang sangat banyak hanya dari menjual ganja tersebut. Karena ganja yang mereka tanam itu sangatlah berharga dan memiliki kualitas tinggi, mereka juga memasang gerbang besi agar tidak sembarang orang bisa menyusup masuk ke tempat itu. As I say, and keep the f***ing cage locked and you come back with a semi-conscious Gloria and a bag of fertilizer. That's what I mean, Woody. Di tempat lain, lagi-lagi kita diperkenalkan dengan bodyguard Harry lainnya, yaitu Chris, sedang bertugas untuk menagih hutang. Meski wajahnya garang, namun ajaibnya, Chris ini selalu ditemani oleh putranya setiap kali dia melakukan pekerjaannya itu. Sejak kecil, Chris ini memang sudah mengajari putranya cara bertahan hidup di jalanan. Makanya tidak heran jika sang putra terlihat bersemangat setiap kali menemani ayahnya bekerja. Fuck hell, John. You always walk around with that. You use language like that again, son. You wish you hadn't. Sorry, Dad. You want to have paid. Di kediaman Harry, si bos mafia ini masih mengobrol dengan Barry dan berusaha menyusun rencana untuk mencegah Eddie agar tidak menang dalam permainan kartu besok. Jika Eddie tidak dicegah, dia bisa menebak kalau Eddie akan menggasak uang miliaran dari kantongnya. Selain itu, Harry juga meminta anak buahnya untuk menyewa seorang perampok untuk mencuri sebuah senjata antik. Dari informasi yang dia dapatkan, diketahui bahwa senjata itu merupakan milik seorang petani yang tinggal di pinggiran kota. Tapi untuk memastikan senjata itu tidak dibawa lari oleh orang sewaan mereka, Barry dilarang untuk memberitahu nilai dari senjata itu kepadanya. And don't tell them what they're worth, Barry. Make sure we get everything from inside the gun cabinet. Setelah mendapat instruksi dari Harry, Barry pun langsung menemui kenalannya yang bekerja sebagai perampok amatir bernama Kenny dan Did. Di situ Gary menjelaskan kepada mereka berdua untuk mencuri sebuah barang dari seorang petani. Namun di sini kita bisa melihat ketololan Gary. Di sini dia tidak menjelaskan secara detail barang apa yang harus dicuri ataupun menunjukkan foto dari senjata antik itu. Pokoknya dia hanya bilang kalau mereka cukup mencuri semua senjata yang ada di dalam lemari. Karena kebetulan sedang menganggur, mereka langsung menerima pekerjaan itu. Careful. Remember who's giving you this job. Like one of those James Bond films.
Di kosan, terlihat Eddie yang sedang bertapa untuk mempersiapkan dirinya dalam pertarungan judi nanti. Sebenarnya, alasan Eddie bisa jago bermain kartu bukan karena dirinya mampu membaca kartu lawan dengan mudah, melainkan Eddie sangat terampil membaca gerak-gerik lawannya. Besok malamnya, 4 sekawan itu pun bersiap-siap menuju ke tempat pertandingan kartu itu. Namun, karena pertandingan ini bersifat eksklusif, jadi hanya Eddie yang diperbolehkan masuk ke dalam. Sedangkan ketiga temannya mau tidak mau harus menunggu di sebuah warkop yang berada di dekat dari tempat pertandingan itu. Evening, Tanya. Been a while. Hi, Ed. You must be Eddie, JD's son. Di tempat lain, Kenny dan Dean sudah tiba di rumah yang akan mereka rampok malam ini. Setelah menyekap si petani dan istrinya, mereka berdua mulai mengambil semua senjata yang berada di rumah itu. Belum puas hanya mencuri senjata, Kenny juga berniat untuk mendapatkan barang berharga lainnya, seperti emas ataupun perhiasan dengan menyiksa si pemilik rumah. To find out where they keep their money. Di tempat judi, Eddie sudah memulai pertandingan kartunya bersama keempat peserta lainnya, di mana salah satu pesertanya adalah Harry. Sebelum permainan dimulai, Harry sempat menekankan kalau mereka semua harus bermain dengan jujur. Namun faktanya, Harry sendirilah yang berbuat curang dari awal, dengan memasang kamera di sela-sela dinding untuk mengetahui kartu yang dimiliki oleh Eddie, dengan bantuan Gary yang bertugas memberitahunya melalui sebuah alat komunikasi. Namun mau dicurangi dengan cara apapun juga, Eddie tetap mampu melawan peserta lainnya dengan keahliannya dan terus menang dari lawannya. Wah, mesti betul. Apesnya saat permainan hampir selesai, Eddie mendapatkan kartu yang kurang bagus. Kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan oleh Harry untuk menyerang balik permainan Eddie. Sementara Eddie yang merasa di atas angin karena menang berturut-turut itu pun masuk ke dalam jebakan Harry, di mana Harry berusaha mengompori dengan terus menaikkan uang taruhan mereka hingga melampaui uang yang dimiliki oleh Eddie saat ini. Really fast. Back to you. Ready, Eddie? 100 grand. Whoa, whoa, whoa. That's quite a race. 250. I don't have enough to continue. Awalnya Eddie ingin mundur karena sudah curiga dengan siasat liciknya Harry, tapi Harry terus berusaha membujuknya dan bersedia memberikan pinjaman sebesar 500.000 pound sterling apabila Eddie setuju untuk menaikkan taruhannya. Karena merasa pede kalau akan menang, akhirnya Eddie setuju dengan tawaran itu. Dan saat Bandar membuka kartunya, betapa syoknya Eddie bila dia harus kalah telak oleh si bos mafia itu. Seolah-olah jiwanya keluar dari raganya, Eddie langsung teriak lesu saking tidak percayanya kalau dia baru saja kehilangan uang miliaran hanya dalam semalam saja. So, let's up. Now we're trying to be. Alhasil Eddie pun berhutang 500.000 pound sterling kepada Harry dan dia harus mengembalikan semua uang itu dalam waktu 1 minggu. Jika Eddie tidak bisa melunasi hutangnya, maka Harry tidak akan segan-segan untuk memotong semua jarinya beserta teman-temannya. Tidak hanya itu, Harry juga akan mengambil alih bar milik ayah Eddie sebagai jaminan. When you run out of digits, your Les bar. Di warkop, terlihat ketiga sekawan itu sedang harap-harap cemas karena masih menunggu kabar kemenangan Eddie. Sayangnya, mereka harus menelan kekecewaan setelah Eddie datang dan malah memberikan kabar buruk untuk mereka. Karena kini nyawa mereka sedang dalam bahaya, Sob ini mengusulkan agar mereka kabur saja keluar kota. Karena Harry bukan orang sembarangan, Bacon berkata kalau kabur adalah ide yang sangat buruk. Tidak ingin membuat teman-temannya kesulitan karena ulahnya, Eddie pun berjanji akan mencari cara untuk melunasi hutang mereka. Don't worry, I'll think of something. Berbanding terbalik dengan kondisi Bacon dan kawan-kawan yang terlilit hutang, tetangga kos Bacon yang bernama Doc malah kebanjiran uang karena telah merampok para bandar narkoboy bersama anggota gengnya. Meski sudah mendapatkan banyak uang, tapi mereka masih belum puas dan ingin terus mencari uang tambahan. Dan kebetulan salah satu anak buahnya Doc yang bernama Plank pernah mendatangi tempat jual beli narkoboy yang dikelola oleh anak-anak remaja itu. Awalnya dia datang ke sana ingin membelikan, tapi dia tidak sengaja menyinggol sebuah dus sepatu yang ternyata berisi sekepok uang. Tanpa buang-buang waktu, ia segera menyampaikan penemuannya itu kepada bosnya. Public troll myself, so you know, well enough.
Di waktu bersamaan Bacon, Tom, dan Soap sedang berdiskusi bagaimana cara mereka bisa mengumpulkan uang miliaran dalam waktu singkat untuk membantu Eddie. Tom yang handal dalam berbisnis sempat kepikiran suatu ide yang menguntungkan. Namun masalahnya, keuntungan tersebut tidak bisa mereka dapatkan secepat itu. 5 days, what is still a good idea. Di sisi lain, Eddie baru saja pulang sehabis mabuk-mabukan. Karena stres berat memikirkan hutangnya, dia lalu tidak sengaja mendengar pembicaraan Doc dan Plank yang tinggal di sebelah kos. Eddie pun mendengar soal tempat yang rencananya akan dirampok oleh gengnya Doc. Mengetahui informasi itu tentu saja membuat Eddie seperti mendapatkan pencerahan dari langit. Tanpa basa-basi, Eddie langsung menemui ketiga kawannya dan menyampaikan kalau dia sudah memiliki cara agar mereka bisa keluar dari jeratan hutang mereka, di mana mereka akan mengambil hasil rampokan gengnya Doc. Awalnya rencana perampokan itu sempat ditentang oleh Soap karena orang yang akan mereka rampok bukan sekedar milik orang tua ataupun keluarga biasa, melainkan sekelompok gangster yang memiliki banyak senjata. Tapi karena situasi mereka sedang terdesak, mau tidak mau Soap memilih ikut bersama yang lainnya untuk menjalankan misi mereka itu. It's turning into a better day in Bosnia. If you have a better idea, let us know. All we have to do is find out who's carrying them. Di sini Tom meminta bantuan kepada Nick untuk mencarikannya senjata. Tom juga berkata kalau sebentar lagi dia akan mendapatkan banyak ganja dengan kualitas tinggi. Makanya dia meminta Nick untuk mencarikannya pembeli. Alhasil, Nick menemui seorang bos mafia bernama Rory Brecker yang terkenal punya segudang bisnis ilegal dan salah satunya adalah berjualan ganja. Sebagai pecinta ganja, Rory pun menerima tawaran bisnis yang menggiurkan itu dengan senang hati. Dia juga bersedia membayar sebesar 3.500 pound sterling per gramnya. Meski Rory ini tampangnya santuy dan seperti tidak punya beban pinjol, tapi nyatanya dia dikenal sebagai sosok yang kejam. Bahkan dia pernah membakar hidup-hidup seseorang hanya karena masalah kecil. Dan karena itulah tidak ada satupun yang berani untuk berbuat macam-macam dengannya. It's gone down the battle cruise towards the end of a football game. Rory knows Claire is imminent. But he doesn't want to miss the end of the game, and he wanders up and turns the laser over. Now fix a flaming metal lit up like a leaking gas pipe. Di tempat lain, Barry bertemu dengan Kenny dan Dean untuk bertanya soal senjata antik yang mereka curi tempo hari. Karena seharusnya senjata itu sudah harus diserahkan kepadanya kemarin. Namun Dean ini malah berkata bahwa senjata itu sudah terlanjur dijual ke orang lain karena kemarin Barry sulit untuk dihubungi. Apalagi mereka juga belum mendapatkan bayaran sama sekali. Mendengar itu, Barry pun langsung marah sampai ke ubun-ubun dan menyuruh mereka berdua untuk segera mendapatkan kembali senjata itu bagaimanapun caranya. If you don't be cutting the fingers, you get those guns. Ternyata dua senjata antik itu sudah dibeli oleh Nick yang kemudian Nick menjualnya lagi kepada Tom dengan harga 700 pound sterling per piecesnya. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tahu seberapa berharganya nilai senjata tersebut. I know they're antiques, but I ain't paying antique prices. How much do you want for these muskets? 700 each. Oh, I look mean. Of course you'll look mean. Hari demi hari pun berlalu, hingga akhirnya hutang Eddie itu sudah hampir jatuh tempo dan Harry pun segera mengutus Chris untuk menemui ayah Eddie. Chris lalu menyampaikan kalau putranya itu tidak bisa melunasi hutangnya. Mata bar miliknya ini akan diambil alih oleh bosnya. Saat mendengar kalau anaknya berhutang, ayah Eddie yang bernama JD tampak kaget karena bisa-bisanya anaknya berurusan dengan seorang bos mafia. Your son's got 3 days to find out a mill. Di kosan, Bacon sendiri bertugas menguping pembicaraan Doc dan anggota gengnya untuk mengetahui detail perampokan tersebut. Di sisi lain, Eddie dan Soap sedang nongkrong di burjo guna membahas rencana perampokan besok. Soap berkata kalau dia sudah menyiapkan topeng dan golok, ya biar kelihatan keren seperti perampok Tinte Hayes. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba ayah Eddie muncul untuk memberikan pelajaran kepada putranya yang bandel itu. Malamnya, 4 sekawan itu kembali berkumpul di kosan Bacon untuk memastikan bahwa rencana mereka kini harus berjalan mulus. Karena kalau sampai gagal, nyawa mereka bisa jadi taruhannya apabila Doc CS tahu jika merekalah orang yang telah menyabotase perampokan mereka. I think knives are a good idea. Big guns for show, knives for a pro. Besoknya hari perampokan pun tiba. Secara diam-diam, 4 sekawan itu tengah mengamati Doc yang sudah meninggalkan kosan. Di rumah Take, Plank datang dengan berpura-pura ingin membelikan.
Awalnya si ketua kelompok yaitu Winston sempat menolak kedatangannya karena hari itu mereka sedang bersiap untuk menyetorkan semua uang hasil penjualan ke bos mereka. Namun, teman-temannya ini malah membujuk Winston agar tetap melayani pembeli mereka. Dan benar saja, saat salah satu rekannya yang bernama Jay mengecek keluar, tiba-tiba Plank langsung menodongkan pistol kepadanya. Saat Plank mengancam akan membunuhnya, Jay malah pingsan di tempat, sedangkan Plank CS belum bisa masuk karena masih terhalang oleh pagar besi. Menyadari ada perampok di situ, Winston pun berusaha menembaki Plank CS dengan menggunakan senapan angin. John, sit down. I'll patch yourself up. Tidak lama kemudian, Doc muncul dan langsung menembak kaki Jay untuk mengancam Winston agar segera membuka gerbangnya kalau tidak ingin salah satu rekannya dibunuh. Ya mau tidak mau, Winston menurut dan berpesan ke temannya yaitu Willy untuk melarikan diri. Bukannya kabur, Willy malah nekat menyerang Doc CS sendirian. Karena kalah jumlah, Willy pun kewalahan menghadapi mereka. Tapi saat Willy hendak dibunuh, tiba-tiba muncul teman ceweknya yang berhasil merebut senjata milik anak buah Doc dan langsung menembaknya. Walaupun Doc kehilangan anak buahnya, tapi dia tidak merasa sedih sama sekali karena dia telah berhasil mendapatkan uang yang menjadi target utamanya itu. Saat uang itu hendak diangkut ke dalam mobil, tiba-tiba muncul seorang petugas lalu lintas yang ingin mengangkut mobil mereka karena parkir sembarangan. Karena tidak ingin ada saksi mata, Doc CS memutuskan untuk menculik petugas tersebut. Di tempat lain, Eddie dan kawan-kawan juga sudah berhasil menyusup ke kosannya Doc dan mulai bersiap-siap untuk menjalankan misi mereka. Di sisi lain, Tom bertugas mengawasi situasi di luar gedung dari dalam mobil untuk mengabari teman-temannya kalau para perampok sudah kembali ke sana. Hingga Doc CS kembali ke kosan, mereka pun segera beraksi. Di situ Doc terlihat kesal karena tidak menyangka kalau hasil rampokannya akan disabotase oleh pihak lain. Sebelum mulutnya ditutup, Doc sempat berkata kalau dia akan segera balas dendam kepada mereka. Setelah berhasil melumpuhkan Doc CS, mereka langsung membawa kabur uang hasil rampokan dan ganja tersebut. Di perjalanan, Eddie meminta Beckton untuk mengecek kembali isi dari kantong-kantong yang ada di bagasi. Namun mereka langsung kaget saat menemukan si petugas yang diculik itu. Karena tidak ingin aksi mereka ini ketahuan, akhirnya mereka memukuli petugas itu hingga pingsan kembali. Setelah itu mereka memindahkan hasil rampokan itu ke mobil lain untuk dibawa kembali ke kosan. Di sisi lain, Tom sendiri langsung pergi menemui Nick untuk memberikan sampel yang akan dijualnya itu. Setelah mendapatkan sampel, Nick kembali menemui Rory Brecker di markasnya. Sebelum membelinya, Rory ingin memastikan kembali kualitas itu dengan meminta pendapat dari anak buahnya yang ahli dalam pergaulan. Dan tanpa diduga, ternyata anak buah yang dimaksud adalah si Winston dan teman-temannya. Jadi sebenarnya, yang dicuri itu tidak lain adalah milik Rory sendiri. Menyadari kalau uang dan ganya dicuri, Rory malah besar dan segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap Nick dan menyerahnya ke markas. Today, my name is Mr. Breaker. Get Nick. Berkuisi Washington peasant. Di kosan, Eddie CS sedang menghitung uang hasil rampokan tersebut dan mereka kaget saat mengetahui kalau jumlah uang yang berhasil mereka dapatkan itu melebihi ekspektasi mereka. Tanpa pikir panjang, Eddie CS langsung tancap gas pergi ke bar untuk merayakan keberhasilan mereka dengan minum-minum sampai teler, tanpa mereka ketahui kalau mereka tidak hanya berurusan dengan satu gangster, melainkan 3 gangster sekaligus. Besok paginya, saat Nick datang ke markasnya, Rory memaksa Nick untuk segera memberitahu di mana Tom berada saat ini, kalau nyawanya tidak ingin terancam. Karena sudah tidak punya pilihan lain, Nick terpaksa memberikan alamat kosan Beckton. Di saat yang sama, Doc terlihat kesal karena sampai sekarang anak buahnya belum berhasil menemukan siapa dalang di balik perampokan itu. Di saat Doc memukuli anak buahnya sampai kepala si anak buah itu tembus ke dinding kamar sebelah, tiba-tiba dia menemukan uang rampokan kemarin yang telah disimpan di kosan Beckton. Saat itulah dia akhirnya mengetahui kalau perampokan kemarin adalah ulah tetangganya sendiri.
Nah, di tempat lain, Kenny dan Dean juga tengah bersiap-siap pergi ke kosan Bacon untuk mengambil kembali senjata antik yang terlanjur mereka jual itu. Rintangan EDCS tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata, Rory dan gengnya juga sedang dalam perjalanan menuju ke kosan Bacon untuk menghabisi mereka semua. Begitu pula dengan Chris yang berangkat ke kosan untuk menagih hutang Eddie. I'm a champ for these feathers. I got a bit of an Di kosan Bacon, anak buahnya Doc mengira kalau Rory adalah orang yang merampok mereka. Sedangkan Rory yang memang niatnya cuma ingin membantai siapa saja pun langsung melakukan perlawanan. Mengetahui anak buahnya telah ditumbangkan, Doc berniat kabur dengan membawa semua uangnya dan juga senapan antik tersebut. Saat Doc keluar dari pintu belakang, tiba-tiba dia dihadang oleh Chris yang langsung menyerangnya. Di waktu bersamaan, Dean dan Kenny yang baru saja datang tidak sengaja melihat senapan antik itu dibawa kabur oleh Chris. Alhasil, mereka langsung mengikuti Chris dari belakang. Di dalam kosan terlihat semua anak buah Rory sudah tewas setelah insiden baku tembak tadi. Di antara mereka, ternyata Plank ini masih hidup dan dia pun langsung melayangkan tembakan kepada Rory di saat-saat terakhirnya. Dan pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari pembantaian itu. Tak berselang lama, Eddie dan kawan-kawan sudah tiba di TKP. Mereka pun langsung melongo saking bingungnya saat melihat kondisi kosan yang hancur dan dipenuhi oleh banyak mayat tersebut. Hingga akhirnya mereka menyadari kalau uang hasil rampokan dan kenjosnya itu sudah tidak ada. Tentu saja mereka panik setengah mati karena kini nyawa mereka dalam bahaya jika tidak segera melunasi hutang hari ini juga. Bahkan panik. Just think about this. Di kediaman Harry, Chris menemui bosnya untuk melaporkan kejadian tadi. Mendengar itu, Harry sampai tidak habis pikir kalau Eddie bisa membuat kekacauan hanya untuk melunasi hutang padanya. Lah padahal tanpa mereka bersusah payah, hutang mereka juga sudah lunas karena Chris sendiri yang mengantarkan uang hasil rampokan itu kepada Harry. Sayangnya EDCS masih belum sadar kalau semua hutang mereka sudah lunas dari tadi. Karena itulah dia mencoba menghubungi Harry untuk meminta perpanjangan waktu. Namun Eddie terkejut saat mendengar Harry mengabari kalau semua hutangnya sudah lunas. Sebagai gantinya, Harry ingin sekali menebus senjata antik yang Chris temukan di kosan Bacon. Oh, familiar ini ya. Usling sampul is the country right? Di sisi lain, Kenny dan Dean yang sejak tadi mengikuti Chris menyadari kalau senjata itu disimpan di dalam gedung. Tapi beleguknya, mereka ini sama sekali tidak sadar kalau saat ini mereka sedang menyusup masuk ke kediaman orang yang telah menyewa jasa mereka itu. Dan pada akhirnya kesalahpahaman lain pun kembali terjadi. Kali ini kedua perampok amatir dan Harry sendiri yang menjadi korban baku tembak itu. What the are you doing there? Sementara itu, Doc yang masih dendam kesumat dengan Chris berhasil menyusup masuk ke dalam mobilnya dan mengancam akan membunuh putranya jika uang tersebut tidak segera dikembalikan kepadanya. Di waktu bersamaan, EDCS juga sudah tiba di kediaman Harry untuk melanjutkan pembicaraan mereka di telepon tadi mengenai senjata antik tersebut. Saat masuk ke dalam, lagi-lagi Eddie dan Pom dibuat melongo saat menemukan semua orang di sana sudah tewas. Walaupun masih bingung dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sejak tadi, tapi Eddie tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan begitu saja saat dia melihat uang curian itu yang kini ada di hadapannya. Tanpa basa-basi, Eddie langsung mengangkut semua uang itu ke dalam mobil, sedangkan Pom sendiri juga mengambil senjata antik tersebut. Saat Eddie baru saja kembali ke mobil, tiba-tiba terjadi sebuah insiden tak terduga, di mana mobil Chris menabrak mobil yang ditumpangi oleh Eddie saat dia berusaha membebaskan putranya dari ancaman Doc dan berhasil menyelamatkan putranya. Tanpa disangka, Chris malah menemukan tas berisi uang tersebut dan langsung mengambilnya kembali untuk diserahkan kepada Harry. Saat masuk ke dalam, dia melihat Tom yang sedang memegang 2 buah senapa. Saat itu, Chris pun mengira kalau Tom lah yang sudah membunuh semua orang di sana. Karena takut dibantai juga, akhirnya Chris memilih untuk kabur dari sana.
and Chris left with Emma. Beberapa hari kemudian, Eddie CS diinterogasi oleh polisi terkait insiden pembantaian beruntun yang terjadi terhadap para gangster dan mafia itu. Berkat bantuan pembelaan dari si petugas yang sempat diculik oleh gengdo, mereka semua pun segera dibebaskan karena tidak terbukti telah melakukan pembunuhan. Ayah Eddie juga merasa lega karena putranya sudah bebas dari lilitan hutang. Meski sampai detik ini, Eddie masih gagal paham bagaimana semua ini bisa terjadi. Well, everybody's dead. I think that's about as clear as you can get. You're lucky you're still breathing. Let alone able to walk. Saat tiba malam, di bar, Eddie menemui ketiga kawannya dan menjelaskan kalau polisi masih belum memiliki bukti apapun soal keterlibatan mereka dalam insiden waktu itu. Namun pihak kepolisian juga masih berusaha mencari senjata yang dipakai untuk membunuh Dean, yaitu senjata antik yang diambil oleh Tom. Mereka mengira kalau Tom sudah menyingkirkan senjata itu, tapi nyatanya senjata itu masih disimpan di bagasi mobilnya. Mereka lalu meminta Tom untuk segera membuang senjata itu sebelum ketahuan oleh polisi. You take those guns and you throw them off a bridge. Look, setelah Tom pergi, tiba-tiba Chris muncul dan berniat untuk membagi hasil uang rampokan itu kepada mereka. Tapi seperti gantinya, Chris tidak ingin ada lagi perseteruan di antara mereka dan meminta maaf karena telah meremehkan Eddie sebelumnya. Saat mereka membuka tas itu, ternyata isinya kosong. Dan tak ada yang menyangka semua uangnya sudah diambil oleh Chris untuk memulai hidup barunya sebagai rentenir bersama putra kesayangannya. Namun ternyata di dalam tas itu ada sebuah amplop yang berisi majalah tentang lelang senjata-senjata antik. Di dalam majalah itu tertulis dengan jelas bahwa harga senjata yang akan Tom buang itu ternyata bernilai 250.000 hingga 300.000 pound sterling per satuannya. Itu artinya dua senjata yang akan Tom buang itu bernilai lebih dari 10 miliar rupiah. Dan mereka semua langsung panik tanpa tahu apakah senjata antik itu sudah dibuang atau belum.